Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan lanjut mempraktekkan tugas supervisor terhadap transaksi teller. Namun sebelumnya, kita harus terlebih dahulu masuk ke sistem dengan masuk ke login dengan kode SP100. Ini kodenya ya, dan rule-nya adalah supervisor. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi teller. Di transaksi teller ini ada 3 menu yang dapat digunakan oleh supervisor. Yang pertama adalah buka tutup transaksi teller, kemudian ada otorisasi transaksi teller, kemudian ada inquiry transaksi teller. Yang pertama, buka tutup transaksi teller. Di sini ditampilkan buka tutup transaksi teller ini ada banyak sekali teller ID. Ini sampai dengan 183. Sorry ya, ini bukan nomor urut ya. Tapi ini untuk ID-nya saja 183, 126. Totalnya ada sebanyak 33 teller atau ID teller yang ada. Jadi ada 33, 131, ID-nya 119, 124 dan seterusnya. Kemudian ada username-nya, ada TL115, ada TL105 dan seterusnya. Kemudian ada status open, ada date of open, kemudian ada date of close, kemudian ada keterangannya tutup atau buka. Jadi di buka atau tutup transaksi teller ini maksudnya adalah teller tidak bisa melakukan transaksi, baik itu melayani nasabah untuk store tunai, tarik tunai atau apapun itu. Nah, jadi pertama-tama akun dari teller itu harus dibuka. Apabila tidak dibuka, maka akan bermasalah, tidak dapat melakukan transaksi. Jadi harus dibuka terlebih dahulu. Nah, jadi ini statusnya open, sedang berjalan. Jadi tellernya sedang berjalan sekarang, sedang melakukan transaksi atau telah diizinkan untuk melakukan transaksi. Tapi kalau seandainya statusnya itu tiba-tiba ditutup, ini ditutup, jadi close, kita cek. Kita tutup sekarang, sorry, statusnya close. Kita cek, dibuka tutup. Nah ini, close. Statusnya di close. TL115 tadi kita coba tutup tadi ya. Nah ini ada perubahan. Date of open-nya di tanggal 12/11/2019 dan ditutup juga di tanggal 12 bulan 11 2019. Maka untuk teller yang 115 tidak dapat melakukan transaksi atau tugasnya di aplikasi ini. Jadi harus ada persetujuan atau otorisasi terlebih dahulu dari supervisor. Jadi yang memiliki komando untuk teller melakukan transaksi yakni adalah supervisor. Jadi harus dibuka terlebih dahulu oleh supervisor. Jadi yang mengizinkan teller untuk bekerja melakukan transaksi ini adalah pekerjaan dari seorang supervisor. Nah ini untuk ini ya, jadi artinya sebelum memulai kegiatan teller, sang supervisor harus mengopenkan dulu akun dari tellernya. Jika tidak, maka tidak dapat melakukan itu transaksi. Kemudian setelah akhir hari atau pekerjaan tellernya sudah selesai, maka pekerjaan supervisornya di akhir harinya harus menutup dari tellernya masing-masing agar tidak ada kegiatan-kegiatan lagi yang dilakukan oleh teller tersebut. Karena ini sudah menjadi wewenang dari supervisor. Apabila pekerjaan di akhir hari sudah selesai, maka otorisasi atau hak atau wewenang dari supervisornya untuk menutup atau membiarkan saja atau dalam status open untuk ID tellernya masing-masing. Kemudian ada otorisasi transaksi teller, menu otorisasi transaksi teller.
Otorisasi transaksi teller. Artinya di sini adalah transaksi yang dilakukan oleh teller, bukan customer service ya. Ini sudah jelas bahwa ini transaksi yang dilakukan oleh teller. Baik itu seperti contoh pertama kas akhir hari. Ini contohnya kas akhir hari. Kas akhir hari ini maksudnya adalah apabila teller ini telah selesai melakukan kegiatannya atau tugasnya sebagai teller, maka harus memberikan laporan kepada supervisor. Nah, laporan seperti ini. Jadi, yang didapatkan oleh teller dengan kode TL021 ini nominalnya sebesar 78.025.000. Jadi, supervisor tidak hanya melakukan otorisasi, namun harus mengecek uang fisiknya dengan nominal yang disampaikan. Jangan sampai tidak balance atau tidak sama antara di aplikasi dengan yang nyatanya. Nah, kemudian selain kas akhir hari, awal hari juga harus dilakukan otorisasi oleh supervisor. Kemudian selanjutnya ada transaksi yang di luar limit atau di luar batas limit. Misal, limit yang disediakan atau diatur oleh supervisor itu untuk tarik tunai sebesar 5 juta misal. Maka apabila ada pencairan di atas 5 juta, teller harus mengajukan atau harus diotorisasi terlebih dahulu transaksinya. Nah, jadi itu butuh otorisasi. Jadi yang pertama adalah awal hari, akhir hari, dan transaksi di atas limit yang dilakukan oleh seorang teller. Ini sebagai contoh adalah transaksi dengan tipe kas akhir hari. Teller ID-nya adalah 143, rekening kreditnya adalah ini 183022, keterangannya adalah akhir hari. Apabila sudah cocok, sudah dihitung oleh supervisor, dapat dilakukan otorisasi atau hapus. Hapus ini adalah maksudnya sang teller harus membalancekan. Apabila yang di store ini tidak sama dengan yang asli, maka dia harus dipertanggungjawabkan. Ini bisa dihapus oleh supervisor. Apabila sudah sesuai, maka dapat dilakukan otorisasi. Contoh, kita otorisasi. Maka ini transaksi berhasil dengan nomor referensi ini dengan nominal 78.025 juta. Nah, kemudian kita cek di transaksi yang tadi, otorisasi transaksi teller, maka tidak ada lagi transaksi. Akhirnya pekerjaan dari atau tugas dari supervisor sudah selesai untuk melakukan otorisasi. Kemudian menu yang ketiga adalah inquiry transaksi teller. Inquiry transaksi teller ini adalah list atau daftar transaksi yang dilakukan oleh teller secara harian. Nah, jadi di sini ada tanggal postingan, tanggal hari ini, misal kita buat tanggal di 12 bulan 11 2019, atau kita bisa memilih tanggal-tanggal yang lain tergantung inquiry yang mana atau transaksi yang mana dari teller yang akan kita tampilkan. Kita pilih tadi tanggal 19 ya. Tanggal 19 bulan 11 tahun 2019 kita buat. Contoh. Tanggal 19. Ya. Kemudian teller ID. Teller ID ini adalah teller mana yang akan kita tampilkan transaksinya. Dapat kita pilih, di sini ada banyak ya, ada tadi total 33. Nah, tinggal kita pilih teller yang mana yang akan kita buka. Kita contoh 119. Kita klik, tampilkan. Nah, jadi bukan yang ini yang kita lihat. Ini bukan ini yang kita lihat ya, tapi di bagian bawah. Nih. Jadi teller dengan nama Latifah Tulkolbi ini tidak melakukan transaksi pada tanggal 19 bulan 11 2019. Kita coba dengan yang lain.
Kita cek juga tidak melakukan transaksi. Artinya tidak ada transaksi di tanggal ini. Kita cek di sini. Sekarang coba kita cek di tanggal 12 bulan 11. Kita cek nama Letipatul. Kita tampilkan. Nah ini. Transaksi yang telah dilakukan oleh teller tersebut banyak sekali. Ini adalah transaksinya. Dari store tunai, kas akhir hari, store tunai, dan seterusnya. Dengan inputernya ini, kodenya TL105, otorisasinya TL105, kita bisa ngecek secara detail nih yang dilakukan. Rekening kredit, kemudian nominalnya segini. Dalam catatan store tunai. Kita cek lagi yang sebelumnya selain yang tadi. Untuk yang nama yang berbeda. Dengan kode 129. Tampilkan. Nah, ini. Jadi dapat melihat transaksi secara harian yang dilakukan oleh teller. Jadi banyaknya teller yang di sini sesuai dengan apa yang didaftarkan atau yang dibuat oleh perusahaan. Apabila yang dibuat akunnya sebanyak 33, maka jumlah dari tellernya juga akan sebanyak 33 dengan nama dan ID yang sudah ditentukan. Jadi untuk melihat inquiry transaksi teller, untuk melihat pekerjaan dari seorang teller, itu dapat dilihat di inquiry transaksi teller. Seberapa banyak yang dapat dilakukan oleh teller tersebut. Oke, itu saja untuk transaksi teller. Semoga bermanfaat. Silakan komen apabila ada pertanyaan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.